I'll pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjelaskan tentang konsep-konsep etika. Etika bisa diartikan sebagai sistem nilai moral yang dipedomani oleh kelompok dan seseorang yang ingin bertindak atau bersikap. Jadi etika dalam konteks dakwah bertujuan antara lain yang pertama sebagai aturan yang sedang berusaha untuk menekuni profesi dakwah dapat memahami nilai-nilai kebaikan sebagai standar. Yang kedua, para pendakwah mampu menganalisis baik buruknya perbuatan dakwah secara kritis dan mendalam. Yang ketiga juga, para pendakwah dapat melakukan secara langsung evaluasi normatif baik buruknya perbuatan dakwah itu sendiri. Yang keempat, para pendakwah terdorong untuk berusaha menjadikan nilai-nilai yang utama mendarah daging pada dirinya dan dapat membentuk sebuah karakter tersendiri dalam seorang dai atau daiyah itu. Berkaitan dengan standar moral, teman-teman, ada 4 prinsip yang berlaku. Yang pertama ada the principle of non-maleficence. Prinsip ini yang berarti seseorang tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa mencelakai atau membawa mudarat. Dan yang kedua ada the principle of beneficence. Dalam prinsip ini, tindakan yang dilakukan oleh pada seseorang harus membawa kebaikan pada dirinya ataupun orang lain. Dan yang ketiga ada the principle of autonomy. Dalam prinsip ini, setiap orang harus menghormati dan menghargai autonomi orang lain. Keempat, the principle of justice. Dalam prinsip ini, kita harus memperlakukan seseorang atau kasus yang sama dengan cara yang sama, terutama dengan berpegang pada nilai kesetaraan, keislaman, kebutuhan, kontribusi, dan upaya yang dilakukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dasar hukum etika. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahu adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, suka sama suka antara keduanya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya manusia mengerti antara baik dan buruk, dan manusia juga mengerti antara kedua pengertian itu. Lalu selanjutnya mengamalkannya adalah hal yang tak bisa dipungkiri, karena pengertian itu tidak bisa dicapai melalui pengalaman, tetapi telah ada padanya sejak zaman mereka ada dalam kandungan itu. Ketika itu Tuhan telah memberikan pengertian kepadanya. Jadi pengertian baik dan buruk merupakan tanggapan pembawaan manusia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pembahasan prinsip penegakan etika. Prinsip penegakan etika di sini dilandaskan atas kearifan budaya yang mengacu pada pemikiran teologi Al-Quran, yaitu prinsip moral dan etik yang diturunkan langsung
oleh ayat-ayat dari isyarat Al-Quran itu sendiri, juga tentang sunnah yang menilai baik atau buruknya tentang keharusan perilaku etika melaksanakan dakwah Islam. Di dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 disebutkan bahwasanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu memaafkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ayat tersebut membahas dan menunjukkan keharusan kita menegakkan etika di dalam dakwah itu sendiri. Dan untuk aplikasinya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang atau rahmah. Dalam hal ini, ketulusan ini berupa keharusan menyebarkan kasih sayang sesama dan juga dalam rangka ukhuwah Islamiyah Basoriyah dengan tidak mengejek orang lain karena perbedaan tapi mengajak pada titik temu yang terkandung dalam perbedaan itu. Kedua, sikap layyinah. Sikap layyinah di sini bermaksud yaitu membuka kelembutan hati, dari domir hati paling kecil, bukan hanya qalbun, tapi hati yang sangat dalam, sehingga kita menumbuhkan sikap yang mengharuskan bagi dai antar budaya untuk berperilaku lemah lembut, memperhatikan kelayakan, kepatuhan, keserasian atas dasar pertimbangan faktor psikologis yang harus muncul dalam sikap, perkataan, dan perbuatan ketika berinteraksi dengan mad'u yang berbeda budaya. Poin yang ketiga, saling memaafkan kekeliruan interaksi dengan memproporsikan perilaku yang bertentangan dengan kebiasaan dalam posisi manusiawi. Dengan demikian akan lahir suasana saling mengerti dan tidak ada kesalahpahaman yang mengakibatkan kerusuhan atau ketidakinginan yang akan terjadi. Selanjutnya yang keempat adalah beristighfar, yaitu upaya menyadarkan mad'u untuk mengakui terhadap dosa dan kesalahan dengan proses taubat. Bukan hanya taubat yang di dalam kontekstual, tapi di sini yaitu taubatan nasuha. Selanjutnya yang kelima, selalu mengupayakan musyawarah dalam segala urusan, terutama menyangkut urusan sosial, yaitu upaya mencari solusi berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi melalui tukar pikiran dalam rangka mencari kebenaran dengan tetap mengacu pada tradisi lokal. Yang selanjutnya nomor 6, tindakan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dapat atau tepat situasi dan tepat guna dengan landasan musyawarah. Dai antar budaya dituntut untuk mengambil keputusan yang menyelesaikan masalah, tidak membuat atau menambah masalah. Dan yang terakhir adalah sikap tawakal, penyerahan total dari diri sendiri. Prinsip ini mengharuskan dai antar budaya untuk selalu ada dalam hukum kualitas yang diciptakan oleh Allah. Prinsip penegakan etika ini memperkuat hubungan antar anggota masyarakat, mempersatukan perasaan yang merupakan dasar kebijakan universal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Syukran jazilan. Wassalamualaikum. Lisa's money never really stop. Hey little mama, yeah, you heard about me. I'ma pop you like a pea, yeah, at a mommy. Yeah, feel so hot like I'm chilling on the beach. Yeah, baby in the sun like the Teletubbies. Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a thotty, that's an oath.